Bitcoin kerap dianggap sebagai sebuah instrumen investasi baru yang potensial dalam memaksimalkan keuntungan. Nama Bitcoin sendiri sudah terdengar cukup lama dengan antusiasme pegiat investasi pada salah satu jenis cryptocurrency ini. Keuntungan yang ditawarkan begitu menggiurkan karena peningkatan valuasinya dari waktu ke waktu sangat luar biasa. Di Indonesia sendiri sudah banyak basis penggunanya, bahkan beberapa perusahaan berdiri khusus untuk menjadi platform jual beli atau transaksi Bitcoin. Bitcoin adalah sebuah mata uang baru atau uang elektronik yang diciptakan pada 2009 lalu oleh seseorang yang menggunakan nama samaran Satoshi Nakamoto. Seperti dilansir dari Investopedia, Bitcoin utamanya digunakan dalam transaksi di internet tanpa menggunakan perantara alias tidak menggunakan jasa bank. Bitcoin menggunakan sistem peer-to-peer, namun sistemnya bekerja tanpa penyimpanan atau administrator tunggal, di mana Departemen Keuangan Amerika Serikat menyebut Bitcoin sebagai sebuah mata uang yang terdesentralisasi. Tidak seperti mata uang lain pada umumnya, Bitcoin tidak bergantung pada satu penerbit utama. Bitcoin menggunakan sebuah database yang didistribusikan dan menyebar ke node-node dari sebuah jaringan P2P ke jurnal transaksi. Sebagai pengguna baru, hal pertama ialah dengan menginstal wallet Bitcoin di komputer atau ponsel. Langkah ini secara otomatis akan membuat alamat Bitcoin pertama. Sama seperti email, kita bisa saling berbagi alamat Bitcoin kepada orang lain sehingga mereka bisa membayar atau sebaliknya. Namun alamat Bitcoin sebaiknya hanya digunakan sekali saja. Rantai blok atau blockchain adalah sebuah catatan transaksi publik di mana jaringan Bitcoin bersandar. Semua transaksi yang telah dikonfirmasi tersimpan di dalam rantai blok. Dengan demikian, wallet Bitcoin dapat menghitung sisa uang yang dapat dibelanjakan serta transaksi-transaksi baru dapat diverifikasi untuk memastikan bahwa memang dimiliki oleh pengguna itu. Private keys, sebuah transaksi transfer nilai antar wallet Bitcoin yang dimasukkan ke dalam rantai blok. Wallet Bitcoin menyimpan sebagian data rahasia yang disebut kunci pribadi atau seed yang digunakan untuk menandatangani transaksi serta memberikan bukti matematis bahwa memang benar berasal dari pemilik wallet. Lalu pertambangan adalah sistem digunakan untuk mengonfirmasi antrian transaksi dengan memasukkannya ke dalam rantai blok. Proses ini menegaskan urutan kronologis rantai blok, melindungi netralitas jaringan, dan memungkinkan komputer lain untuk menyetujui keadaan sistem. Agar dapat dikonfirmasi, transaksi haruslah dirangkai dalam sebuah blok yang sesuai dengan aturan kriptografi ketat dan akan diverifikasi oleh jaringan. Pertambangan juga seperti sebuah lotre yang kompetitif dalam mencegah setiap individu menambahkan blok baru dengan mudah secara berturut-turut ke dalam rantai blok. Ada banyak pendukung yang percaya bahwa Bitcoin adalah mata uang digital di masa depan. Meskipun tidak didukung oleh pemerintah atau bank sentral manapun, Bitcoin dapat ditukar dengan mata uang tradisional. Namun pada kenyataannya, nilai tukar Bitcoin terhadap dolar menarik calon investor yang tertarik pada investasi mata uang. Pada Maret tahun 2014, IRS menyatakan bahwa semua mata uang virtual termasuk Bitcoin akan dikenakan pajak sebagai properti bukan mata uang. Keuntungan atau kerugian dari Bitcoin yang disimpan sebagai modal akan direalisasikan sebagai laba atau rugi modal, sedangkan Bitcoin yang disimpan sebagai persediaan akan dihitung sebagai laba atau rugi biasa. Seperti investasi lainnya, prinsip beli rendah dan jual tinggi berlaku untuk Bitcoin. Cara paling kuno untuk mengumpulkan mata uang adalah dengan membeli di bursa Bitcoin, tetapi juga ada cara lain untuk menghasilkan dan memiliki Bitcoin.